Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas kandungan surah Al-Haqqah, yaitu dari ayat 38 sampai ayat 52. Saya akan bacakan ayatnya. Mohon semuanya khusyuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Innahu laqawlu rasulin karim. Wa ma huwa biqawli sya'irin qalilan ma tu'minun wa la biqawli kahinin qalilan ma tadhakkarun. Tanzilun min rabbil alamin. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Sadaqallahul azim. Fala uqsimu bima tubsirun. Maka sungguh aku bersumpah, bima tubsirun, dengan apa yang kamu lihat. Wa ma la tubsirun, aku juga bersumpah dengan apa yang tidak kamu lihat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menutup surah Al-Haqqah dengan menggambarkan keagungan Al-Qur'an sebagai nikmat yang paling agung di antara sekian nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Benar, nikmat-nikmat Allah sangat luar biasa. Kebutuhan fisik yang kita miliki sudah Allah penuhi. Kita butuh air, Allah kasih. Kita butuh buah-buahan, Allah kasih. Kita butuh udara, Allah berikan. Kita butuh matahari, Allah kirim. Semua itu nikmat yang sangat luar biasa. Namun di antara sekian banyak nikmat itu ada nikmat yang lebih agung lagi, yaitu nikmat diturunkannya Al-Quran. Yang dengan Al-Quran ini hidup kita menjadi berarti. Sungguh tidak ada artinya hidup seseorang ketika tanpa Al-Quran. Dia capek-capek ngurus dunia dengan segala perinciannya, detailnya, tetek bengiknya, semua diproses, semua diurus, menghabiskan waktu, menghabiskan usia. Setelah itu dia meninggalkannya, dia mati, dan tidak tahu
Apa setelah mati yang harus dialami? Dunia yang dia urus sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kiamat sudah terjadi. Apa yang dia dapatkan? Setelah tiba di akhirat, tidak bisa dia mengatakan, ya Allah, aku sibuk dengan urusan dunia, aku tidak sempat beribadah kepadamu, aku tidak sempat melakukan kewajibanku kepadamu. Tapi aku berhasil, ya Allah, dengan segala kesungguhanku. Aku telah menjadi direktur perusahaan fulan, aku telah mendapatkan uang yang banyak, aku telah mempunyai ribuan karyawan, aku mempunyai ratusan gedung tinggi, aku sudah punya semua itu, ya Allah, aku punya perusahaan. Semua itu tidak bisa membela dia, karena dia sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Al-Quran. Yang dengan Al-Quran hidup seseorang menjadi mulia, hidup seseorang menjadi berharga. Apa yang kita kerjakan di dunia ini tidak sia-sia, bahwa kita telah melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah panduan yang dengannya kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, dan kita juga tahu mana yang halal, mana yang haram. Perhatikan orang-orang yang tidak ikut Al-Quran. Mereka menganggap semuanya halal. Apa saja mereka kerjakan, apa saja mereka makan, yang kotor, yang najis, semua dimakan. Apa saja mereka lakukan, mereka bisa berbuat apa saja. Yang haram, yang halal, semua diambillah mereka. Mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Semua mereka kerjakan. Maka inilah Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan tentang model manusia di alam akhirat. Ada yang menerima bukunya dengan tangan kanan. InsyaAllah kita semua, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur kita dengan tangan kanan kita. Dan ada yang menerima bukunya dengan tangan kiri. Mereka adalah orang-orang yang gagal karena dunia mereka sia-sia. Nah, setelah Allah menggambarkan itu semua, lalu Allah menutup dengan penutupan yang sangat dahsyat. Allah bersumpah dengan segala wujud, yang nampak atau yang tidak nampak, yang dilihat oleh kasat mata kita atau yang tidak bisa kita lihat. Semua Allah bersumpah dengannya, bahwa apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sumpahkan itulah ciptaan Allah, dan itulah mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadinya Allah hanya bersumpah dengan sebagian-sebagian. Allah bersumpah dengan buah tin, buah zaitun, watin wa zaitun. Allah bersumpah dengan waktu-waktu tertentu, waktu fajar, wal fajar, wa duha, waktu duha. Satu persatu Allah bersumpah. Tetapi kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan segala wujud. Fala uqsimu bima tubsirun. Aku sungguh bersumpah dengan segala apa saja yang kamu lihat, segala wujud yang kamu lihat. Wa ma la tubsirun. Aku juga bersumpah dengan apa saja yang tidak kamu lihat. Artinya bahwa semua wujud di alam ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala wujud yang Allah ciptakan di alam ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan keagungannya. Termasuk yang tidak sempat kita lihat dari alam gaib. Alam gaib, malaikat, surga, neraka yang belum kita lihat sampai sekarang. Ya. Ada yang kadang nampak, kadang tidak, makhluk seperti jin dan sebagainya. Ada yang harus membutuhkan mikroskop seperti atom, molekul. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ternyata itu semua partikel-partikel kecil itu bagian dari sistem yang sangat menentukan kita ini apakah bisa bertahan atau tidak. Udara yang kita tidak bisa lihat, angin yang tidak bisa lihat dengan mata kita, semua ini adalah merupakan persaksian bahwa Allah lah yang mengatur semua ini, dan Allah bersumpah dengan itu semua. Untuk apa Allah bersumpah dengan itu semua? Allah bersumpah untuk menegaskan keagungan Al-Quran. Allah berfirman, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah
firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Rasulnya yang mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini menarik untuk kita maknai. Kalau diartikan secara literal, seseorang yang tidak sempat menganalisa dengan dalam, maka dia akan menyangka bahwa innahu laqaulu rasulin karim, sungguhnya Quran ini adalah pernyataan Rasulnya yang mulia. Tetapi pemahaman seperti ini akan menjadi salah kalau dianggap Quran pernyataan Rasulullah SAW. Namun yang menarik adalah bahwa di sini Allah menggunakan kata Rasul. Innahu laqaulu rasulin. Sungguhnya Al-Quran ini pernyataan seorang Rasul. Berarti Rasul yang Allah utus ini, dia tidak pernah menyatakan kecuali mewakili apa yang disampaikan oleh yang diwakilinya, yang mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti pengertian innahu laqaulu rasulin karim adalah bahwa sungguhnya Al-Quran adalah firman Allah yang dibawa oleh Rasulnya, dan Rasulnya tidak menyampaikan kecuali apa yang Allah firmankan apa adanya. Dia menyampaikan penuh amanah. Berbeda dengan dalam surah At-Takwir, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in samma amin. Di sana pengertian innahu laqaulu rasulin karim adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia sangat kuat, dzi quwwah inda dzil arsy makin, yang di arsy Allah Subhanahu wa taala mempunyai kedudukan yang tinggi. Muta'in samma amin, yang ditaati dan dipercaya. Sementara ini innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun. Di sini berarti berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini innahu laqaulu rasulin karim, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dipahami oleh al-aktsarun, yaitu mayoritas para ulama tafsir, bahwa maksud daripada Rasul di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakili Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita yang numpang di bumi Allah, numpang di bawah langit Allah, menggunakan fasilitas tanpa bayar dari Allah, matahari, udara, oksigen, semuanya, buah-buahan, kita menggunakan semua itu, minum air, semua itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak diminta oleh Allah untuk membayar. Nah, kita harus tahu diri sebagai orang yang numpang di atas apa yang Allah miliki. Makanya supaya kita tahu diri, kita harus tahu apa kemauan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini. Seperti kita bekerja di sebuah perusahaan, kita harus tahu diri sebagai karyawan. Kita harus tahu aturan-aturan perusahaan tempat kita bekerja. Kita harus tahu apa kemauan perusahaan terhadap kita. Nah, kita akan menjadi efektif wujud kita di perusahaan itu ketika kita mengenal dengan baik, mempelajari dengan baik apa tugas kita, dan kita menjadi orang yang bermanfaat, membantu kemajuan perusahaan ketika kita mengenal dengan baik apa yang diinginkan perusahaan itu. Nah, sama dengan kita di alam ini. Alam ini ada yang punya, Allah yang punya. Allah punya mau. Tidak mungkin Allah membuat langit, bikin bumi tanpa ada kemauan, tidak punya tujuan. Tidak masuk akal Allah bikin semua ini tanpa ada tujuan, tanpa ada aturan. Maka pasti Allah membuat semua ini ada aturannya. Inilah Al-Quran sebagai aturan untuk kita hidup. Karena manusia adalah makhluk yang diberi akal, maka manusia yang dituju oleh aturan ini. Karena makhluk yang lain oleh Allah SWT tidak diberi alternatif, tidak diberi akal. Malaikat
tidak diberi alternatif. Dia tidak ada pilihan untuk berbuat maksiat. Maka manusia, mereka pasti patuh. Pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan semua itu dia sudah juga otomatis ikut apa kata Allah. Kata Allah tumbuh, kata Allah jangan. Binatang tidak Allah kasih akal, maka dia tidak punya aturan. Dia hidup apa yang dia mau dan sudah sistematis dia sesuai dengan kemampuannya masing-masing, menjalankan tugas masing-masing. Ada yang binatang tugasnya untuk disembelih, dimakan dagingnya. Ada yang tugasnya untuk menghirup bakteri, kotoran-kotoran, maka dia tidak boleh dimakan seperti babi dan sebagainya, dan seterusnya. Tikus termasuk itu. Maka ada binatang yang tugasnya ialah membangun keseimbangan di alam ini, seperti harimau memakan binatang-binatang yang jumlahnya begitu banyak sehingga menjadi seimbang wujud di alam ini, dan seterusnya. Semua itu adalah Allah yang mengatur. Nah, manusia diberi akal. Karena diberi akal, dia harus belajar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau ikut aturan Allah, tidak mempelajari aturan Allah, jangan pakai akal. Dan gunakan akal, jangan jadi manusia. Kalau tidak mau ikut aturan Allah Subhanahu wa taala, jangan jadi manusia. Kenapa? Karena kalau tidak ikut Allah, tidak ikut aturan Allah, maka wujudnya hanya akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Di sini bahwa Allah SWT mempunyai aturan itu. Inilah innahu laqaulu rasulin karim. Inilah Al-Quran yang dibawa oleh Rasul Allah SWT dan sebagai panduan, sebagai aturan. Maka ini harus diketahui oleh semua manusia yang punya akal. Nah, karena manusia ini tidak semuanya patuh kepada Allah SWT, maka ada manusia yang beriman dan tidak. Itu pun juga yang beriman tidak semuanya ikut apa kata Allah. Ada yang hanya mengaku beriman tapi tidak ikut apa kata Allah Subhanahu, sehingga mereka hidup dalam dosa. Dan mereka juga sama perilakunya. Tidak ada bedanya dengan orang yang kafir. Mereka juga berbuat dosa, berbuat maksiat dan sebagainya. Tidak ada bedanya dengan orang kafir. Hanya mengaku beriman. Nah, ada yang jujur dalam imannya sehingga dia patuh kepada Allah SWT. Inilah yang akan merasakan nikmatnya Al-Quran. Makanya kata Allah apa? Hudan lil muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Para ulama mengatakan bahwa ketika membaca ayat hudan lil muttaqin, mereka menjelaskan bahwa hanya orang yang bertakwa, hanya orang yang jujur beriman kepada Allah SWT, hanya orang yang jujur siap patuh ikut apa kata Allah, mereka inilah yang akan ikut Al-Quran. Yang tidak, mereka akan mengabaikannya dan menganggap Al-Quran tidak penting dalam hidupnya. Nah, makanya oleh Allah SWT orang beriman diajak lagi oleh Allah supaya dia bersungguh-sungguh ikut Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang telah beriman, ittaqullah, ayo bertakwa. Ayo bertakwa kata Allah. Kenapa? Supaya setelah mereka beriman tidak berbuat seperti orang-orang tidak beriman. Makanya kata Allah, hanya orang bertakwa yang akan berbeda dari pribadi orang yang tidak beriman. Tetapi ketika mereka tidak bertakwa, perilaku mereka boleh jadi mirip dengan orang yang tidak beriman, atau bahkan mungkin lebih parah lagi daripada orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena tidak punya takwa. Nah, disinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan pentingnya Al-Quran sebagai panduan, sebagai pedoman bagi manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa ternyata orang-orang kafir itu tidak berhenti di situ. Tidak hanya berhenti sebagai seorang kafir. Mereka ternyata melakukan serangan. Dulu bermacam-macam. Kadang mereka menyerang dengan senjata, mereka mengajak perang. Maka terjadi perang-perang dalam Islam, perang Badar, perang Uhud dan sebagainya. Jadi mereka yang mulai mengajak perang. Maka dihadapi orang Islam. Orang Islam sendiri tidak memulai begitu. Jadi mereka yang mengajak duluan, mereka yang menyerang. Maka dihadapi orang Islam ketika peperangan itu. Namun ternyata setelah mereka tidak berhasil dengan peperangan, mereka melakukan tuduhan-tuduhan. Di antaranya mereka menuduh bahwa Quran ini hanya pernyataan seorang penyair. Ini bukan firman Allah. Ini hanya puisi. Ini puisi, syair. Dalam bahasa Arab itu syair.
Ini hanya puisi. Apa? Perhatikan, ada kemiripan-kemiripan di bagian akhir. Tu'minun, mu'minun, muflihun. Ini mirip dengan puisi, kata mereka. Lalu sebagian mereka mengatakan, bukan puisi. Ini mantra. Dukun yang berkata ini. Jadi Muhammad tuh dukun. Kata satunya, bukan dia penyair. Ini bagus perkataannya, tapi dia bukan wahyu, tapi ini syair. Mereka berdebat. Begitu mereka berdebat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Wa ma huwa biqauli syair." Bukan, kata Allah. "Wa ma huwa biqauli syair." Bukan, itu bukan pernyataan seorang penyair. Qalilan ma tu'minun. Sungguh sangat sedikit orang-orang yang beriman. Wa ma huwa biqauli kahin. Dan juga dia bukan pernyataan seorang dukun. Qalilan ma tadhakkarun. Sungguh sangat sedikit orang yang ingat. Di sini menarik untuk kita lihat. Kenapa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menolak bahwa Quran ini bukan puisi, mengatakan qalilan ma tu'minun, sedikit orang yang beriman. Sementara ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman atau menolak bahwa Quran ini bukan mantra, bukan pernyataan seorang dukun, Allah berfirman qalilan ma dzakkarun. Di sini berbeda penutupnya. Ternyata kalau kita teliti, luar biasa, ya, bahwa puisi itu berkaitan dengan perasaan dan sebuah perenungan. Maka seorang yang berakal, seorang yang cerdas, maka dia akan melahirkan puisi. Nah, begitu juga orang yang cerdas, orang yang berakal, maka dia akan beriman. Karena mereka tidak mau beriman, padahal mereka menggunakan akalnya, mereka menggunakan perasaannya, maka oleh Allah SWT dianggap bahwa mereka tidak beriman. Qalilan ma tu'minun. Adapun mantra, kalau mereka pelajari dengan baik, mereka dengan baik, berbeda sama sekali dengan Quran. Mantra tidak bisa dipaham. Mantra itu hanya rumus-rumus, alif, alif, ba, ta. Itu saja mantra. Tidak bisa dipaham. Kalau ini kan ada pahamnya, ada maknanya. Makanya oleh Allah dikatakan bahwa mereka tidak mempelajarinya. Mereka tidak lupa. Sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang mantra, mana yang Quran. Qalilan ma dzakkarun. Mereka tidak ingat. Di sini tadzakkarun, mereka tidak ingat bahwa Quran berbeda dengan mantra. Barakallahu. Inilah perbedaan atau rahasia mengapa Allah SWT ketika menafikan syiar, Allah menyebutkan qalilan ma tu'minun, dan ketika Allah menafikan mantra, Allah menyebutkan qalilan ma tadhakkarun. Lalu Allah SWT menutup dengan penegasan bahwa tanzilun mir rabbil alamin. Ini adalah Al-Quran yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Rabbun Nas, Allah yang memiliki langit dan bumi. Maka ini bukan kata-kata manusia biasa. Ini tidak mungkin dikarang oleh Muhammad SAW. Ini bukan karangan manusia. Ini adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tanzilum Rabbil Alamin. Barakallahu. Seseorang yang menerima surat dari seorang presiden, dia bangga, dia senang, dia bercerita kepada kawannya, ya. Salah seorang yang pernah dapat undangan langsung dari presiden pernah diundang oleh Kick Andy. Dalam sebuah acara itu Kick Andy menanyakan kepada orang ini, seorang kakek sudah tua dari kampung yang pedalaman, dia diundang oleh presiden. Dia ditanya oleh Kick Andy gimana pengalaman perasaan dia ketika mendapatkan undangan dari presiden. Dia senang, kata dia. Aku menangis. Aku tidak pernah bermimpi bahwa aku akan dapat surat ini. Aku baca setiap hari surat itu. Aku bercerita pada tanggaku bahwa aku dapat undangan khusus dari presiden. Perhatikan, itu baru pernyataan seorang presiden. Begitu luar biasa menggelora kebahagiaan, kesenangan, sampai menangis. Ini Quran
Tanzilum min Rabbil Alamin, diturunkan oleh Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak bergetar. Tidak bergetar. Tidak terasa keagungan Al-Quran ini. Barakallah. Kalau tidak bergetar ketika membaca Quran, kalau tidak merasa butuh dengan Al-Quran, kalau tidak merasa bangga membaca Quran, dipertanyakan imannya kepada Quran. Benarkah dia beriman pada Quran atau tidak? Benar. Baru membaca sebuah surat presiden, seorang bisa bergetar. Firman Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, tidak bergetar, tidak merasakan indahnya Al-Quran. Dipertanyakan imannya. Benarkah dia beriman pada Al-Quran yang Allah banggakan, yang Allah agungkan? Allah saja mengagungkan. Maka di sini bahwa kita harus mulai memperbaiki diri kita sendiri. Kita ternyata tidak merasa sentuh dengan Al-Quran, tidak merasa indah bersama Al-Quran, tidak merasa nyaman dengan Al-Quran, tidak merasa senang dengan Al-Quran. Para ulama terdahulu, mereka hidup bersama Al-Quran, mereka bangkit dengan Al-Quran. Para sahabat, mereka bangkit dengan Al-Quran, dan mereka mampu memimpin seperempat dunia dengan hanya Al-Quran. Mereka tidak pernah baca buku-buku lain. Tidak ada buku referensi lain bagi mereka. Mereka tidak pernah baca buku tentang how to, bagaimana tip-tip motivasi. Tidak pernah mereka baca itu. Semua yang mereka baca hanya Quran. Ternyata mereka berhasil memimpin seperempat dunia. Sekarang sudah buku-buku sangat banyak, referensi sangat banyak. Tapi saking banyaknya itu, terbalik. Yang dibaca, yang dikejar, itu semua Al-Quran ditinggalkan. Yang tidak akan pernah bangkit. Tidak akan pernah bangkit suatu kaum yang meninggalkan Al-Quran, yang berpaling dari Al-Quran. Dan sungguh sudah terbukti dalam sejarah bahwa hanya dengan kembali kepada Al-Quran, menggelora jiwa dalam Al-Quran, bersama Al-Quran, maka dia akan bangkit. Itulah sebuah generasi yang hakiki. Suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal menceritakan sebuah kisah tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan, "Kharastu ata'arad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an uslim." Aku suatu malam ingin menghalang-halangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Ka'bah. Waktu itu aku belum masuk Islam, kata Umar. Qabla an uslim, aku belum masuk Islam. Jadi Umar keluar malam-malam, dia ingin menghalangi Rasulullah SAW supaya Rasulullah jangan sampai nyampe di Ka'bah, dan dia ingin menghalangi sebelum Rasulullah nyampe di Ka'bah. Begitu Umar keluar, wajadtuhu qad sabaqani di masjid. Kata Umar, tiba-tiba ternyata aku terlambat. Rasulullah sudah nyampe duluan ke masjid. Faqumtu khalfahu. Aku berdiri di belakangnya. Aku mengintip Rasulullah sedang sholat. Fastaftaha surat Al-Haqqah. Dia membaca surah Al-Haqqah. Aku masih ingat kata Umar, waktu itu Rasulullah SAW membaca surah Al-Haqqah. Ini masih Umar cerita setelah masuk Islam. Cerita Umar setelah masuk Islam. Faja'altu a'jib min ta'rifil Qur'an. Ketika aku mendengarkan surah Al-Haqqah, aku kagum dengan bahasa Al-Quran yang sangat indah. Aku kagum. Kata Umar, ini mirip-mirip syair. Umar berpikir, mirip-mirip syair. Ini kayaknya Muhammad ini penyair. Ini mirip syair. Ketika Umar mengatakan ini mirip dengan syair, Rasulullah membacakan ayat, wa ma huwa biqauli syairin qalilan ma tu'minun. Bukan, kata Umar. Kalau begitu, ini mantra, kata Umar. Dalam pikirannya, ini mantra, dukun. Setelah begitu mengatakan dia, langsung membacakan apa? Wala biqauli kahinin qalilan ma tadhakkarun. Bukan pernyataan dukun. Loh, Umar mulai terpikir. Semua yang dia prasangka ternyata dijawab langsung oleh Al-Quran sendiri yang dibaca Rasulullah SAW. Umar terus mendengarkan Tanzilum min Rabbil Alamin. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan. Di sini kemudian Umar kemudian
Terus mendengarkan sampai Umar mendengarkan ayat walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Seandainya Muhammad ini mengarang sendiri dari Quran, dia menambah-nambah sendiri, la akhadna minhu bil yamin, akan aku share dengan tangan kananku, tsumma laqata'na minhu alwatin, dan akan aku potong urat nadinya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangiku. Sampai menutup akhir surah, faqala, Umar berkata, fawaqa'al Islam fi qalbi. Sejak itu Islam sudah mulai masuk dalam hatiku. Tapi belum masuk Islam Umar, tapi di hatinya sudah masuk Islam, tapi dia belum menyatakan masuk Islam. Belum. Dia masih terus memusuhi Rasulullah SAW, tapi sudah yakin bahwa ini Islam adalah agama yang benar. Qala Ibnu Katsir berkata, fahada min jumlatil asbab allati ja'alaha Allah Ta'ala mu'athira fi hidayati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inilah salah satu sebab yang nanti kemudian Umar masuk Islam. Padahal Umar itu sudah bisa dikatakan hampir-hampir tidak mungkin masuk Islam. Sampai dikatakan la yuslimu Umar hatta yuslimu Himar Khattab. Saking kerasnya Umar, tidak mungkin Umar masuk Islam sampai keledainya masuk Islam. Jadi begitu orang mengatakan. Ya subhanallah. Tapi kemudian ternyata ayat ini termasuk yang kemudian mendorong Umar masuk Islam. Subhanallah. Setelah ini Allah SWT menjamin keaslian Al-Quran dengan menegaskan bahwa tidak mungkin Muhammad ini menambah-nambah Al-Quran. Kalau Muhammad menambah Al-Quran, mengarang Quran, dia pasti mati. Kenapa? Allah menjamin, Allah langsung potong urat nadinya. Disebut al-wati. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa Muhammad tidak mungkin menambah. Sedikit saja Muhammad menambah, pasti dia langsung dibunuh oleh Allah SWT. Berarti kalau Nabi Muhammad masih hidup, berarti Al-Quran masih asli. Dia tidak menambah sama sekali Al-Quran. Allah berfirman, wala taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau dia menambah sedikit saja perkataan dari Al-Quran, la akhadna minhu bil yamin. Di sini kata al-yamin artinya tangan kanan. Kenapa? Karena tangan kanan adalah simbol kekuatan. Jadi langsung Allah menyeret dengan tangan kanannya. Maksudnya apa? Bahwa Muhammad langsung diseret dan langsung dibunuh ketika dia menambah sendiri dari Al-Quran. Dia juga keras. Jadi al-yamin simbol kekuatan, simbol ketegasan. Artinya bahwa diseret dengan keras, tidak basa-basi. Lalu setelah itu otomatis wala qata'na min hulwatin, langsung kami potong. Al-watin adalah urat, ya, urat yang menyambung ke jantung sampai ke otak. Jadi jantung ke otak. Ini urat, namanya urat nadi, ya, yang menentukan hidup dan tidaknya. Langsung dipotong urat itu, otomatis dia akan mati. Nah, disebut al-wati. Wala thumma laqata'na minhu al-wati. Allah menjamin, lam taukid, menunjukkan bahwa pasti kalau sedikit saja Muhammad menambah Quran, maka Muhammad akan dibunuh. Barakallah. Di sini kita beruntung. Di sini kita beruntung bahwa kita dapat kitab yang asli, tidak ditambah-tambah sama sekali oleh Rasulullah SAW. Quran asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak agama-agama lain bukunya karangan tokohnya, bukunya diubah-ubah oleh tokoh agama mereka. Mereka rajin membaca kitab suci mereka. Mereka rajin membaca, mereka membeli, datang ke toko buku. Masya Allah, dicetak buku suci mereka, didesain, mereka membacanya, mereka rajin. Padahal buku itu karangan manusia sendiri. Ya Rabb, ini Quran asli. Banyak orang Islam tidak mau membaca Quran, padahal ini asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, Al-Quran asli tidak dibaca oleh manusia. Mengaku beriman kepada Allah, pada Quran, tidak membaca Quran. Perhatikan barakallah, mereka rajin membaca, padahal kitab suci mereka telah diubah-ubah. Ini masih asli, tidak pernah diubah sama sekali.
banyak orang malas membaca Quran. Nauzubillah min dzalik. Sungguh, barakallah, kalau memang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan Al-Quran, mari bersungguh-sungguh menggerakkan surah kita. Bersungguh-sungguh surah kita, jangan sampai mengabaikan Al-Quran. Kalau mereka saja yang kitab suci mereka tidak asli, mereka tidak membaca, maka sungguh seharusnya orang-orang beriman pada Al-Quran mereka lebih rajin, lebih sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ini adalah yang asli dari Allah SWT. Makanya sampai sekarang belum pernah ada seorang dari mereka yang mau menghafal kitab suci mereka. Tidak mau. Kenapa? Karena mereka tahu, oh nanti diubah lagi kok. Kalau sudah diubah aku nggak hafal lagi, kata mereka. Ngapain menghafal? Mereka tahu itu diubah-ubah. Saya tahu. Makanya kalau mau beli kitab suci mereka mengatakan, which version you want? Versi yang mana yang kamu ingin? International version, Indonesian version, semuanya versi-versinya. Tapi Quran tidak. Quran setiap hari di seluruh dunia, anak-anak kecil, orang-orang muda berlomba-lomba menghafal Quran. Subhanallah, luar biasa. Tabarakallah. Ayo kita bersungguh-sungguh. Bahkan membacanya saja satu huruf dihitung oleh Allah 10 pahala sampai 700 pahala. Membaca saja. Kalau menghafalnya langsung diangkat surganya. Makanya coba bertekadlah, barakallah. Sehari 1 ayat saja. Bertekad sehari 1 ayat. Itu ada orang bertanya, Pak Ustadz, gimana kami para karyawan, Pak Ustadz, kami ingin menghafal Quran. Saya bilang, gampang, 1 hari 1 ayat. 1 hari 1 ayat, diulang-ulang terus dari pagi sampai sore, sambil ngetik, sambil naik mobil, sambil apa. Supaya gak sia-sia. Itu menentukan surga. Ketika seseorang banyak hafalannya, semakin tinggi surganya, kata Rasulullah SAW. 1 hari 1 ayat. Nanti pas pada hari ke-6 berhenti, jangan nambah, mengulang yang 6 ayat tadi itu. 7 ulang-ulang, 6, 7. 2 hari mengulang yang sudah dihafal. Nanti pas hari selanjutnya baru nambah lagi. Sehari 1 ayat. Pas 6, 7 mengulang. Pokoknya 6, 7 hari mengulang, insya Allah. Dan sudah terbukti bahwa banyak sekali para direktur yang mereka alhamdulillah sempat saya bimbing, mereka alhamdulillah mereka ada yang hafal 7, ada yang hafal 2 juz, masya Allah. Padahal kata mereka nggak pernah menghafal. Bahkan ada salah seorang dari mereka yang sempat ngaji itu, dia tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. Oh Ustaz, gimana saya bisa menghafal belum baca Quran? Saya bilang, coba bawa punya hafid, iya, coba rekam suara saya, rekam 1 ayat. Dia reply terus setiap hari sampai 1 ayat, ulang-ulang pakai HP-nya sampai hafal, masya Allah. Terus besoknya telepon lagi, Pak Ustaz tolong tambah ayat kedua, direkam sambil saya telepon, ditambah, terus begitu terusnya sampai dia sekarang sudah hafal 1 juz lebih, masya Allah. Asal mau, sungguh, kamu masih hidup, kamu masih muda. Kalau sudah tua, sudah tidak akan bisa kita ngapa-ngapain. Sudah banyak lagi pekerjaan kita, atau mungkin baru kita sakit-sakitan sudah. Alasan apa lagi kita untuk mengabaikan semua ini? Ini Al-Quran yang asli dari Allah SWT. Masih tidak mau? Buku mana lagi? Kalau Al-Quran yang dari Allah tidak mau dibaca, tidak mau dihafal, buku yang mana lagi yang mau dihafal? Sungguh, kalau kita ingin menjadikan diri kita mulia di sisi Allah, kita muliakan Allah SWT hanya dengan Al-Quran yang bisa kita lakukan. Lalu Allah SWT menyebutkan, "Fama minkum min ahadin anhu hajizin." Kalau sudah aku mau untuk membunuh seseorang, kata Allah, kalau dia ingin mengubah Quran, lalu aku mau membunuh dia, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi aku. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi aku. Siapa yang mau coba-coba mengubah Quran dan aku mau membunuh dia, maka tidak akan pernah ada seorang pun yang bisa menghalangi aku. Setelah ini Allah SWT menjelaskan tentang fungsi Quran, fungsi Al-Quran. Apa itu? Wa innahu la tadhkiratul lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran adalah merupakan nasihat bagi orang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa, lil muttaqin, yang bertakwa. Allah tidak berfirman lil mu'minin. Kenapa? Karena banyak orang beriman tidak mau nasihat Al-Quran. Banyak orang beriman tidak mencintai Quran. Banyak orang beriman tidak membaca Quran. Makanya Allah muttaqin saja.
Kenapa hanya muttaqin yang bersungguh-sungguh mau mendengarkan Al-Quran? Makanya di sini bahwa perhatikan Allah, luar biasa Allah menyebutkan lil muttaqin. Coba saya ingin tanya, berapa banyak orang mukmin yang berzina padahal Al-Quran mengharamkannya? Berapa banyak orang mukmin yang mengambil harta haram, korupsi, padahal Al-Quran mengharamkannya? Berapa banyak orang mukmin makan riba, perusahaannya makan riba? Kenapa? Beriman, tetapi tidak ikut Quran. Al-Quran itu jelas mengharamkannya. Perhatikan, kata Allah, lil muttaqin saja. Yang aku bangga muttaqin. Di sini peringatan bagi orang bertakwa. Yang beriman belum tentu dia ikut Quran. Begitulah Allah menyebutkan, wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin, dan sungguh aku tahu, kata Allah, siapa di antara kalian yang masih mendustakan Quran. Dan aku juga tahu siapa di antara kalian yang masih pura-pura ikut Quran. Dan aku juga tahu siapa di antara kalian yang masih tidak mau sepenuhnya ikut aturan Al-Quran dan dia mendustakan Al-Quran. Lalu Allah SWT menyebutkan bahwa wa innahu lahasratun al-kafirin, dan sungguhnya lahasrah, hasrah artinya penyesalan. Orang yang ingkar terhadap tuntunan Al-Quran pasti dia akan menyesal ketika nanti sampai di akhirat. Percaya atau tidak, kata Allah, dia pasti menyesal. Dia pasti menyesal karena tidak ikut Al-Quran. Wa innahu lahasratul al-kafirin. Al-kafirin di sini hanya mengingkari, tidak mau ikut Al-Quran. Oleh Allah disebutkan pasti dia menyesal. Kemudian Allah menyebutkan wa innahu lahaqqul yaqin, dan pasti orang yang tidak ikut Quran itu pasti menyesal. Haqqul yaqin, siap atau tidak, percaya atau tidak, maka dia pasti akan menyesal dengan itu. Kemudian Allah sudah menutup dengan firman-Nya, fasabbih bismi rabbikal azim, maka perbanyaklah tasbih dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung sebagai bukti syukurmu terhadap nikmat Al-Quran. Artinya bahwa Rasulullah, kita bersyukur diberi kitab yang asli, yang agung, yang benar, semuanya pasti benar, maka tidak ada pilihan kecuali kita bersungguh-sungguh mengagungkannya. Mengagungkan itu bukan seperti banyak orang pahami. Mengagungkan adalah dengan cara disundul, kemudian dicium-cium, tapi tidak membaca. Itu salah satunya. Makanya benar para ulama mengatakan bahwa tidak boleh Quran disejarkan dengan kaki. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan marfu'atu mutahharah, Quran ditinggikan di atas. Makanya Quran disejarkan di atas, jangan disejarkan dengan kaki. Karena Allah sendiri mengangkat di atas. Itu salah satunya. Tetapi lebih daripada itu kita sering membaca. Kita lagi sebentar lagi masuk Ramadan. Kita bersiap-siaplah mulai sekarang. Perbanyak baca Quran, perbanyak puasa sunnah. Ya. Bulan Rajab memang tidak ada puasa khusus. Tapi yang ada puasa sunnah, Senin, Kamis nih, besok nih hari Ayyamul Bid. Masuklah Ayyamul Bid, hari 13, 14, 15. Berusaha untuk berpuasa, puasa Rajab. Bukan puasa Rajab, puasa Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14, 15 bulan Rajab. Kemudian hari Senin dan Kamis berpuasalah. Nanti pada bulan Sya'ban perbanyak lagi berpuasa. Puasa Sya'ban, kata Rasulullah bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan puasa Sya'ban. Semua Sya'ban Rasulullah SAW berpuasa semua Sya'ban. Setiap hari Sya'ban itu sunnah. Jadi makanya perbanyak puasa Sya'ban. Begitu masuk Ramadan nanti kita sudah fresh, segar, kita tidak capek. Kita sudah latihan sebelumnya, maka kita sering baca Quran, tidak capek, indah. Tapi kalau sudah nggak pernah puasa sebelumnya, kita masuk Ramadan sudah loyo, mau baca Quran malas, pekerjaannya hanya nunggu buka puasa kapan, habis nonton TV, jalan-jalan, pusing. Kemana Pak? Nunggu buka puasa. Begitu pekerjaannya. Padahal setiap detik di Ramadan itu tidak bisa dibandingkan keberkahannya dengan setahun kita hidup. Satu detik di Ramadan itu udah mahal sekali. Makanya banyak orang di Ramadan ia banyak menyia-nyiakannya, lalai. Kenapa? Karena tidak tahu cara mengisi Ramadan dan tidak tahu bersungguh-sungguh mengisi Ramadan, dan bahkan dia loyo. Kenapa? Tidak bersiap-siap sebelum Ramadan. Makanya mumpung di bulan Rajab banyak puasa, dan kita masuk Ramadan, masuk Sya'ban semakin tinggalkan banyak puasa. Dan belum pernah Rasulullah SAW meninggalkan puasa Sya'ban sampai dikatakan ma min syahrin aktsar min Sya'ban yasumu fihi Rasulullah SAW. Tidak ada bulan melebihi bulan Sya'ban
di mana Rasulullah berpuasa di dalamnya. Dan bahkan dikatakan, ya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullahu. Rasulullah SAW berpuasa Sya'ban semuanya, bal aktsarahu. Bahkan mayoritas Sya'ban, kecuali hari pertama, hari terakhir dan sebelumnya. 2 hari terakhir itu ditinggalkan Rasulullah SAW supaya berbeda antara Sya'ban dan Ramadan. Itu. Dan ingat bahwa Ramadan bulan Al-Qur'an. Di antara ibadah pokok Ramadan selain berpuasa, kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bahwa ketika masuk Ramadan maka hiduplah bersama Quran. Ketika seseorang masuk Ramadan tidak hidup bersama Quran, maka dia akan banyak waktu kosong, banyak sia-sia. Apa kata Rasulullah SAW? Inilah orang yang tidak dapat apa-apa di bulan Ramadan kecuali hanya dapat lapar dan haus. Kenapa? Karena dia hanya sibuk menahan lapar dan haus. Tidak ada amal yang lain dikerjakan. Hanya itu yang dikerjakan. Maka dia selesai Ramadan hanya dapat lapar dan haus. Makanya intinya adalah ibadah yang lain. Qiyamul lail, salat tarawih, kemudian salat tahajud, baca Quran. Ini merupakan inti daripada Ramadan. Puncaknya i'tikaf. Makanya kata Allah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Puncaknya iktikaf 10 terakhir Ramadan. Belum pernah ada dalil, saya tidak pernah baca puncak Ramadan mudik, nggak ada mudik. Yang ada iktikaf. Itulah Allah sendiri menentukan bahwa iktikaf. Sampai kata Allah, nih sebelumnya itu ayat menentukan apa? Kata Allah, uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Sebelumnya kata Allah, aku bolehkan kamu malam harinya bersama istri kamu. 10 pertama, 10 kedua boleh sama istri kamu. Tetapi 10 terakhir, no. Kenapa? Kamu itikaf. 10 terakhir, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ini sudah puncak. 10 terakhir, jangan berdekati istrimu lagi. Inilah pembaharuan cinta. Subhanallah. Setelah kita pulang setelah itikaf, ketemu istri seperti malam pertama kembali. Subhanallah. InsyaAllah Allah berkahi. Buktikan bahwa kita telah menjalani ibadah Ramadan dengan maksimal. Dan inilah yang Allah ajarkan. Dan inilah Al-Quran yang Allah agungkan. Dan itu identik dengan Ramadan. Bersiap-siaplah mulai sekarang. Bersungguh-sungguhlah untuk mengamalkan Allah. InsyaAllah tidak akan sia-sia orang yang hidup bersama Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.